Pasca insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa, dapur MBG di Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, resmi ditutup sementara oleh BGN. Penutupan ini berdampak langsung pada ribuan anak yang sebelumnya menjadi penerima manfaat program tersebut. Dapur MBG tersebut ditutup berdasarkan surat penghentian sementara ini diambil setelah BGN menerbitkan surat pada Sabtu. Dugaan keracunan tersebut setelah siswa menyantap menu MBG berupa mihun, sambal tahu, telur goreng, susu kotak, dan buah pisang pada Jumat. Setelah itu puluhan anak dilarikan ke Puskesmas Pengadangan setelah mengeluh mual, muntah, pusing dan diare. Imran mengaku sebelum jam kejadian, ia memberikan arahan kepada anak-anak agar tidak memakan makanan basi. Sementara itu guru SD negeri di Desa Jurit Baru yang enggan disebut namanya mengaku MBG yang diberikan sebelumnya dicek terlebih dahulu sebelum dimakan. SPPG ditutup sementara. BGN resmi menghentikan sementara operasional SPPG Jurit Baru menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa dalam program MBG di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hingga Minggu, total korban yang terdata mencapai 51 orang, terdiri dari 1 orang ibu hamil dan 50 siswa dari berbagai sekolah, dengan keluhan utama mual dan sakit perut. Penghentian operasional tersebut tertuang dalam surat BGN yang diterbitkan pada Sabtu, berdasarkan laporan Koordinator Regional Provinsi NTB mengenai gangguan pencernaan massal yang pertama kali dilaporkan pada Jumat. Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, menyatakan bahwa penutupan sementara diberlakukan tanpa batas waktu yang pasti, sambil menunggu hasil uji laboratorium dan proses evaluasi menyeluruh. Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penangguhan sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG terkait selama masa investigasi. SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh pembayaran melalui virtual account, VA, dalam tenggat 1x 24 jam untuk periode operasional sebelum surat dikeluarkan. Kompreng itu datang jam 7:30. Kita bagikan murid ini jam 9.15, ya, itu kan waktu keluar main. Nah, itu terus dibuka. Terus tiba-tiba datang seorang guru saya dari kelas 2 bawa 1 ompreng bihun, 1 ompreng. Terus dia bilang sama saya, kok ini bihunnya bau, enggak biasanya. Terus saya cium dia juga, betul dia baunya basi. Nah, terus langsung saya umumkan kepada anak-anak, jangan dulu dimakan bihun ini, karena ini bihunnya basi, cukup itu aja dimakan, pisang sama telur itu aja. Tapi sebelum saya umumkan sudah ada yang makan, itulah yang tempat kejadian pertama yang belum saya makan itu yang makan. Ya, yang saya tahu pertama kali kelas 5 muntah itu. Terus lama-lama semakin banyak dia itu. Terus langsung datang ambulan desa untuk mengangkut anak-anak ini. Terus diberikan air kelapa juga ya katanya? Iya, kita berikan dia air kelapa di sini. Sampai di PKM ada wali murid juga bawa air kelapa 3 botol. Untuk apa itu air kelapa? Untuk mencegah itu muntah-muntah itu. Penangkal. Itu. Artinya dari pihak sekolah sendiri sudah mengantisipasi, Pak? Iya, kan kita umumkan langsung untuk antisipasi karena kita sudah cium bihun yang basi itu, sehingga langsung kita umumkan kepada anak-anak. Nah itu yang kena itu sebelum kita umumkan ada yang sudah makan. Ya mungkin ada penutupan setelah kejadian itu. Ada 22 anak yang terkena di sini. Langkah apa yang diambil oleh kepala sekolah ini setelah penutupan dapur ini? Ya kalau itu petugas-petugasnya itu dirubah, ya kita kembali ke MBG yang baru ini, yang kalau setelah penutupannya kita kembali itu. Kalau nggak ada perubahan ya kan boleh kita pindah, kita pindah ke MBG yang lain. Berarti tetap diterima ya? Iya, tetap kita diterima baik yang di sini maupun yang di lain, yang di Pengadangan misalnya. Pindah itu, tempat kita pindah itu bisa gitu. Selama ini keluhan-keluhan dari pihak sekolah terkait MBG ini ke petugas MBG sering ditindaklanjuti atau seperti apa, Bapak?
Memang kita tidak pernah menindaklanjuti keluhan itu, memang masih ada sih keluhan tapi nggak terlalu lah gitu, sehingga kita tidak menindaklanjuti keluhan tersebut. Ya, karena kemarin itu kan hari Jumat itu kan sudah nyata kelihatan anak itu keracunan ya, baru kita tindak lanjuti. Oh, sebelumnya tidak pernah Iya, melontarkan keluhan ya ke MBG? iya, nggak ada keluhan yang sebelum-sebelum itu dari pertama operasi sampai hari Jumat. Sebelumnya kan juga sempat viral terkait menu-menunya juga kan, kemarin seperti di bulan Ramadan itu sate cuma 2 biji kemarin itu kan. Itu berarti tidak ada keluhan kalau dari Tidak ada. Cuma itu yang hari Jumat itu aja. Ini yang 22 anak ini sudah sembuh atau sudah mulai aktivitas? Sudah sembuh semua sudah belajar. itu rata dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya. Kita pertegas lagi Pak Kepala, ini kan nanti kalau hasil BPOM ini keluar, terus bisa dapur ini beroperasi, apa yang harapan diinginkan dari Pak Kepala Sekolah bagi anak-anak kita, misalnya kalau sudah dibuka dapur ini? Ya kalau sudah dibuka ya kita terima kembali dengan syarat harus menunya itu diperbaiki, jangan seperti yang kemarin-kemarin itu aja. Seperti apa menu yang kemarin itu yang membuat adik-adik ini? Yang kemarin itu menunya itu kan 5 ya, bihun basah, terus telur, tahu, susu kotak, dan pisang 1 biji gitu. Nah yang menyebabkan anak ini sakit keracunan itu makanan basi itu terutama mihun itu, yang kedua tahu, karena ada kemarin anak itu ini tahu ini menyebabkan dia sakit juga ya, karena mungkin tahunya sudah pada biasa, kita tidak tahu kan. Tapi itu yang dua, pokoknya yang 2 itu aja, bihun, terutama bihun itu bihun basah. Berarti tidak ada penolakan ya Pak, kalau Ya tidak ada kalau diperbaiki semua, cara kerjanya itu diperbaiki. Artinya kalau masih seperti itu Bapak berhak untuk menolak begitu? Iya, kan kita tidak mau anak ini kembali bermasalah. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.